Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, pagi Pak. Sudah ada 7 ya, baru 7 ya. Betul Pak. Baik, kita tunggu sebentar ya. Yang biar ada 10 ini mah. Baik Pak. Baik, kita mulai ya, teman-teman. Baik Pak. Kita hari ini membahas tentang manajemen strategik ya, strategic management. Eh, Cakupannya kita akan membahas tentang eh, konsep dasarnya, kemudian pengertian komponen, jenis strategi, dan penyusunannya. Kemudian ada proses manajemen, ada tingkatan strategi ya. Tujuannya adalah untuk, bentar, bentar ya, teman. Ya. Jadi kita paham konsepnya, kemudian kita mengetahui bagaimana
strategi manajemen dijalankan, paling nggak Anda bisa aplikasikan 1 atau 2 tools ya. Jadi seperti IT itu manajemen juga ada toolsnya ya. Jadi kalau misalnya setelah dapat subjek ini Anda harus bisa paham dan bisa mengaplikasikan toolsnya. Jadi kayak toolsnya itu nanti kita akan bahas di sini. Jadi misalnya kayak mungkin di misalnya backend kayak Golang gitu lah ya, Java gitu, atau di data kayak BI atau Tableau gitu. Nah itu tools juga. Nah di manajemen juga ada toolsnya. Jadi terutama untuk nanti kalau bisa ada tools yang digunakan pas ada mid ya, pas ujian tengah semester ya. Oke, pengertiannya strategi itu sebenarnya comprehensive plan ya. Itu menurut Griffin, tapi ada ya kalau orang Harvard University akhir-akhir ini dia bilang plan sama strategi itu berbeda. Ya itu hanya sebatas ini ya, tapi intinya strategi itu tools untuk mencapai tujuan lah, intinya itu. Nah, komponennya ada kompetensi yang berbeda atau distinctive competence, kemudian ada scope-nya. Yang ketiga resource deployment-nya. Nah, jenis strategi itu ada pada tingkat perusahaan, ada bisnis, ada corporate, ada bisnis, ada fungsional. Nah, nanti lebih jelas akan kita jelaskan di sini. Nah, misalnya corporate, misalnya apa ya, BUMN. BUMN itu kan corporate ada holdingnya ya. Misalnya holding tambang atau holding semen ya, holding semen SIG. SIG itu semen Indonesia ya, itu kan holding untuk semen ya. Nah, bisnis unitnya ada banyak, ada perusahaan beberapa perusahaan, ada yang di Semarang, ada Rembang, ada beberapa bisnis unit lah ya. Walaupun jenisnya semen juga. Nah, contoh yang berbeda itu Pertamina. Pertamina itu corporate-nya kan di migas ya. Nah, di migas itu dia banyak bisnis unit ya. Ada hulu, kemudian ada hilir, ada midstream, upstream, downstream, sama midstream. Hulunya itu, upstreamnya itu dari mulai eksplorasi sampai mendapatkan minyak mentah gitu. Nah, kemudian midstreamnya itu dari mulai minyak mentah sampai minyak jadi. Downstreamnya itu minyak jadi itu ya, Anda bisa itu ya, dari bensin, solar sampai aftur dan sebagainya, sampai aspal paling rendah ya. Nah, itu pengolahannya midstream. Kemudian terakhirnya itu ada downstream. Downstreamnya itu setelah jadi bensin, solar, aftur, aspal itu mau dikemanain? Pasti kan dijual. Nah, itu downstream. Nah, kalau di IT mungkin ada principal, ada developer, kemudian ada user ya, atau ada B2B atau business to customer. Nah, itu bisnisnya macam-macam. Nah, kemudian ada fungsional. Fungsional itu fungsinya masing-masing dalam satu business unit ada dipecah lagi, ada production, ada operation, ada atau kalau di IT ada proof of concept, atau di R&D-nya di manufacturing, atau
dan kemudian dilanjutkan setelah jadi idenya atau service, kemudian ada production atau operation atau di IT implementation. Nah, kemudian di sisi lain ada fungsi penjualan, ada finance ya. Nah, ini minimal ada 3 atau 4 pilar lah ya di satu perusahaan. Kalau Anda bikin bisnis nanti pastinya ada pertama sekali kan ada ide kan. Nah, itu Anda harus research godok biar jadi idenya itu bisa laku. Kemudian setelah itu Anda bikin produk atau operate itu bisa jadi ya. Misalnya bikin saingannya Gojek misalnya. Bisa Go apa gitu ya. Atau bisa drive-in atau apalah gitu. Atau sewa motor gitu. Nah, itu bisa aja tuh. Nah itu dari ide kemudian dibikin aplikasinya. Kemudian setelah itu kan kita jual tuh. Nah, kalau ini kan bisa B2B, bisa B2C. Kalau B2C itu berarti kita jual langsung ke customer. Biasanya pakai digital marketing yang B2C gitu, misalnya Facebook, Instagram gitu, atau TikTok gitu. Nah, kalau B2B mungkin channelnya agak berbeda. Nah, finance itu untuk jalanin itu kan butuh modal ya. Nah, itu strateginya. Apa tingkatannya ada di corporate, ada di bisnis, ada di fungsi. Nah, itu ya. Nah, bedanya sama taktik, nah kita kan selalu mix up ya antara taktik sama strategi. Nah, kalau strategi itu apa yang harus kita kerjakan? Kenapa kita kerjakan gitu? Nah, taktik itu lebih bagaimana mengerjakannya. Jadi misalnya kita apa sih yang harus kita lakukan? Misalnya ada satu problem macet di Jakarta. Nah, apa yang harus kita uh, solve nih? Apa yang jadi kita solusinya? Ya, kalau Gojek kan dia menyediakan ojek lah ya istilahnya, ojek tapi pakai aplikasi gitu. Walaupun belum solve, tapi itu ada berikan solusi sedikit lah ya. Karena misalnya kita meeting itu pakai mobil 3 jam nggak kekejar, pakai Gojek mungkin bisa karena bisa nyelip-nyelip gitu. Nah itu bisa uh, apa namanya compromise the problem lah ya, walaupun tidak meniadakan masalahnya tapi mengurangin pain-nya gitu. Nah kemudian itu jadi kita strateginya kalau Gojek awalnya udah kita bikin uh, aplikasi ojek tadi. Nah, bagaimananya itu taktik ya, bagaimana mengerjakannya. Loh, caranya biar orang bisa dekatkan ojek itu gimana? Jadi by phone. Awalnya kan Gojek itu lewat telepon ya, bukan lewat aplikasi. Lewat telepon. Jadi misalnya ada orang pesan nanti eh, tukang ojeknya di telepon gitu. Jadi awalnya 2010 itu masih telepon ya, mungkin teman-teman lebih tahu ya. Nah, kemudian eh, setelah dapat pendanaan financing dia mulai mengembangkan aplikasinya. Nah, jadi strategi itu lebih kenapa? Jadi kenapa kita milih ojek awalnya gitu? Awalnya ojek lah ya awalnya. Kemudian ya berkembang terus jadi super app ya. Apa aja di lalap ya sampai STNK itu. Sekarang kita bisa pakai Gojek ya. Perpanjang STNK gitu ya. Nah, kemudian eh, mengerjakan sesuatu yang benar. Jadi tadi karena kita ada problem, jadi solusi yang benar apa? Nah, mengerjakan sesuatu dengan benar itu agak berbeda ya. Mengerjakan sesuatu yang benar. Jadi apa sih yang harus apa sih yang jadi solusi? Nah, kemudian bagaimana kita melakukan solusi itu dengan benar gitu. Kalau kita lihat eh,
banyak ya sebenarnya pesaing Gojek ya. Mungkin solusinya udah dapat atau orang sudah inilah ya, sudah tahu Gojek. Kan banyaklah pesaingnya bermunculan ya. Awalnya kan sebenarnya bukan Gojek ya. Paling awal itu saya dengar bahkan itu Uber ya, di Indonesia awal itu ada Uber ya, sekitar tahun 2011 itu, tapi mobil ya. Nah, kemudian itu mobil tapi itu sebenarnya solusi yang untuk problem awalnya bukan di Indonesia ya. Uber itu kan awalnya dari luar ya. Nah, kemudian diterapin di Indonesia kurang efektif. Nah, kemudian mungkin di problem yang sama Gojek mengembangkan ojek itu. Nah, jadi solusi untuk problem yang sama, solusi yang sama tapi melakukannya berbeda, itu bisa jadi mencapai tujuannya lebih cepat. Akhirnya kan Uber kan hengkang ya, kemudian digabung sama Grab ya awalnya. Di merger ya atau diakuisisi sama Grab operasinya di Indonesia ya. Kemudian Gojek sampai sekarang mungkin masih bersaing sama Grab ya. Sebenarnya banyak kan ya pesaing-pesaing baru mungkin lokal gitu. Tapi mengerjakan sesuatu dengan benarnya mungkin kurang sebagus Gojek ya, mungkin karena juga pendanaannya dari perusahaan-perusahaan besar lah gitu. Kemudian menggunakan pertempuran untuk pertempuran, dan yang satu menggunakan tentara untuk memenangkan pertempuran. Jadi itu lebih tangible sih. Jadi misalnya kita menggunakan, contoh gampangnya lah ya, karena kita lagi ada pertempurannya. Amerika sama Ukraina sama lawan Cina sama Rusia. Yang di lapangan sebenarnya kan yang perang kan antara Ukraina sama Rusia. Tapi Amerika sama Cina itu kan membackup ya. Nah, jadi memilih pertempuran apa yang dia lakukan. Nah, Indonesia juga ikut, tapi bukan ikut perang ya, tapi dia ikut berusaha mendamaikan lah ya. Jadi dia non-blok. Jadi istilahnya gitu, perangnya orang itu strateginya berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat di Ukraina ini ya, ada 3 pertempuran. Pertama pertempuran fisik, nah itu battle-nya itu battlefield ya. Ya, kemudian pertempuran ekonomi, barat lawan timur lah ya. Nah, ada Indonesia. Indonesia itu non-blok, makanya dia lebih jadi mencoba mendamaikan biar dapat istilahnya keuntungan lah ya. Karena tujuannya Indonesia ya bukan tricky ya, tapi memang faktanya seperti itu. Ketika apa namanya perusahaan-perusahaan Amerika hengkang dari Rusia atau hengkang dari Cina, mereka mau kemana berlabuhnya? Ya ke Asia yang terdekat, bisa Vietnam, Indonesia. Nah itu yang paling gampang. Mungkin Indonesia akan ketiban durian juga karena di daerah-daerah tertentu, misalnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, UMK-nya di Jawa Tengah lah terutama, itu UMK-nya paling rendah. Jadi bahkan kalau di Jakarta 4 jutaan, di Jawa Tengah itu masih 1, ya. Jadi bisa dibilang sebagian besar Indonesia itu gajinya lebih rendah dari negara lain gitu. Jadi itu. Dan kemudian resource-nya di Indonesia kan cukup bagus gitu. Nah, itu. Jadi perusahaan-perusahaan itu beberapa ada yang pindah ke Indonesia. Nah, itu Indonesia aja sebenarnya ikut perang tapi bukan ikut dalam perperangan, tapi ikut dapat sesuatu lah ya dari peperangan mereka gitu. Jadi itu strategi untuk menciptakan
istilahnya power terhadap ekonomi dan sebagainya lah. Nah, kalau perusahaan apa itu namanya yang di Rusia kemudian nggak supply lagi misalnya bahan bakar minyak ke Eropa, itu kan yang kalah kan kita bisa kelihatan kan, Eropa, Inggris, Jerman itu menjeritnya. Bahkan bukan dari Rusia saja, suplai makanan itu banyak kan dari Ukraina juga, gandum gitu. Nah itu bisa krisis. Jadi Inggris itu kasihan sekali ya, apa kalah dari segi padahal mereka nggak ikut perang ya, nggak ikut perang, tapi mereka kalah dua-duanya gitu, dari segi ekonomi, kemudian dari segi supplies itu mereka kekurangan gitu. Jadi mereka ya Nord Stream ya, benar, Nord Streamnya sebenarnya awalnya yang disabotase itu ini, di embargo itu ekonomi ini ya, ekonomi Rusianya. Jadi Nord Stream-nya itu dia stop, Rusianya yang stop sebenarnya, karena memang di embargo itu ya udah. Itu memang sebenarnya kayak Jerman itu nggak mau mereka stop ya, nggak mau di embargo karena mereka akan kehilangan suplai gasnya gitu. Tapi gimana lagi, mereka ikut NATO kan. Jadi ya walaupun awal-awalnya mereka tetap dapat suplai ya, nggak secara sembunyi-sembunyi lah, tapi akhir-akhirnya Rusia tegas karena dia minta bayarnya pakai rubel ya. Nah, kayak Prancis itu nggak mau, ya udah di stop akhirnya. Baik, halo. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita bikin perusahaan itu lebih tadi ya, visi misi, falsafah perusahaan. Jadi mereka tarik ke belakang lah ya. Jadi problemnya kan tadi ketahuan ya. Jadi solve the transportasi, makanya sebenarnya problemnya udah jelas, terus visinya terus kita jabarkan. Kalau di tempat kami misalnya grid ya, saya aplikasikan ya. Jadi kita di bidang employment. Bentar teman-teman. Oke. Jadi kalau di grid itu di employment kita ada ketidak cocokan antara supply dan demand di tenaga kerja ya, atau employment. Nah, kita mau coba address itu. Jadi itu visi kita. Nah, kemudian misinya dengan close the gap ya. Nah, falsafahnya
kita memberikan impact ya di employment. Jadi di addressing the skill mismatch in order to give impact gitu. Nah, itu falsafah kita. Nah, kemudian ini proses penyusunan strategi. Jadi penilaian keperluan penyusunan strategi, terus analisa situasi internal eksternal, kemudian pemilihan strategi. Kenapa pemilihan strategi? Karena banyak toolsnya ya. Nanti kita akan share juga. Kemudian ini salah satu tools ya. SWOT analysis. Jadi ada strength atau kekuatan, weakness, opportunity, dan threats ya. Kalau misalnya kita ini ada faktor eksternal kemudian internal ya. Kalau kita misalnya di posisi yang ini ada di bagian kekuatan, kelebihan kita di kekuatan dan tantangan, maka kita melakukan turnaround strategi. Nah, kalau kita peluangnya besar, kemudian kita juga perusahaan kita kuat, nah kita harus lebih agresif gitu. Nah, kalau ada threat dan kita masih lemah, nah itu kita defensif lah ya. Atau di ini ada peluang tapi kita masih lemah. Nah, itu berarti kita melakukan turnaround strategi gitu. Ini proses manajemen strategi, ada perencanaan strategi, jadi penentuan tujuan, penyusunan strategi, kemudian implementasinya ada administratif, ada monitoring, ada pengendalian. Nah, ini ada strategi di tingkat corporate, strategi portfolio, ada acquisition, kemudian diversifikasi, bisa unrelated dan related ya. Kemudian ini unrelated diversification. Ini untuk portfolio strategi ya. Kemudian ada strategi utama, growth strategi, stability strategi, dan retrenchment strategi. Kita bahas ini yang paling banyak orang pakai ya, BCG strategi. Ini BCG ini nama perusahaan ya, mungkin teman-teman yang di bisnis sudah backgroundnya IPS sudah tahu, Boston Consultant Group ya, Boston nama konsultan ini. BCG Boston Consultant Management Consultant. Dia menciptakan matriks ini, nah, makanya dia sebutin BCG matrix lah ya, kita kenal ya untuk legacy mereka. Nah, kemudian ini kita ada dua ya, market growth, ada market share. Market growth itu jadi misalnya satu produk atau service, growth-nya kan misalnya digital bisnis lah ya. Kalau kayak misalnya Gojek di dunia transportasi itu growth-nya kan masih tinggi ya, masih tinggi. Terutama untuk yang luar Jabodetabek itu kan masih tinggi. Apalagi kayak di Sulawesi, Papua gitu kan masih belum lah ya, karena infrastrukturnya juga. Di Papua maksudnya, kalau Sulawesi mungkin agak inilah ya. Jadi masih banyak growth-nya di Indonesia. Nah, pemainnya kan hanya dua nih sekarang, atau beberapa untuk yang khusus ya. Tapi untuk ojek ini yang pemain besar ada dua ya. Ada Gojek sama Grab. Ada lagi nggak? Saya lupa. Untuk ojek itu ya mungkin di Jabodetabek. Kalau di lokal di Jogja itu nggak salah ada ya, apa gitu namanya. Nah, itu market share-nya paling banyak. Ini yang agak susah di industri. Kalau kita pakai BCG Matrix ini kita nggak tahu market share-nya, kecuali industrinya udah established ya. Kayak misalnya otomotif. Market growth-nya kan ya sebenarnya nggak terlalu tinggi ya. Tapi kalau untuk fuel ya, untuk bahan bakar fosil itu masih udah inilah decline ya. Udah mulai decline ya, udah di puncaknya karena udah ada orang sudah mulai berpikir electric vehicle gitu. Jadi mobil listrik
sudah mulai dipikirkan, bahkan sudah mulai masuk. Jadi kalau di otomotif itu ada dua ya, jadi produknya. Ada fosil itu ya udah kayak dinosaurus lah ya, udah mulai decline kali ya. Kemudian ada market share untuk electric ini ya, vehicle ya. Itu kan baru mulai. Nah, untuk market share-nya di Indonesia kan baru ini ya, beberapa ya. Ada Tesla mungkin belum masuk secara direct investment, tapi produknya udah masuk lah ya. Mungkin udah ada beberapa kita lihat. Nah, yang paling sering mungkin ini ya, Wuling ya. Wuling udah masuk di Indonesia produknya. Terus showroomnya di mana-mana ya, mungkin banyak ya di Jabodetabek terutama ya. Kemudian produk yang electric vehicle ini RF itu yang kecil itu ya, itu 250. Jadi orang sebenarnya udah tertarik ke situ, hanya infrastrukturnya dari stationnya itu masih belum banyak. Kemudian harganya sih ya, kalau saya masih mikir-mikir ya, apa namanya, beli mobil 250 juta tapi durability-nya belum teruji lah ya. Jadi kalau saya dalam hal teknologi masih bukan early adopter lah ya. Maksudnya nggak langsung beli early adopter itu karena inovasi baru gitu enggak. Jadi orang lain nanti sudah beli, sudah pakai, misalnya kayak Tesla itu ada yang kecewa juga ya, di luar tuh ada bahkan diledakin tuh mobilnya karena ketika dia rusak, mogok, nah dia harus ganti baterainya. Harga baterainya itu hampir setara dengan harga mobilnya ya. Akhirnya dia milih ini. Dan kalau misalnya diganti baterainya semuanya restart ya katanya. Jadi wah repot ya. Intinya orang lebih mending ini sih, mungkin ya karena produk baru kali ya. Belum terlalu stable, belum terlalu sustain gitu. Jadi kalau saya masih belum sih, belum terlalu memikirkan ke arah situ, walaupun itu kayaknya fancy banget ya untuk punya electric vehicle ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong motor di Indonesia ya, balik ke otomotif, kalau kita bisa bilang motor itu untuk Matic mungkin masih Beat atau Honda lah ya, Honda. Kalau mobil tadi masih Toyota lah ya, orang masih Toyota. Bahkan kemarin di target market lebih spesifik kita lihat ke dalam untuk MPV yang awalnya mobil sejuta umat tuh Avanza itu dia sekarang udah nyalip lagi, nyalip mobil uh, keluaran yang lain ya. Yang awalnya kan dia udah turun tuh, tapi dia makeover itu ya, mirip kayak Innova sekarang. Jadi sekarang udah mulai naik lagi gitu. Nah, hubungannya sama strategi, kalau kita lihat ya, kalau ini yang market growth-nya tinggi, kita lihat sebelah kiri dulu ya, kita terapkan ke matriksnya. Yang sebelah kiri naik vertikal itu kalau produk atau servisnya growth-nya masih tinggi itu berarti high ke atas ya, atau bawah low. Kemudian market share-nya kalau dia leading market atau misalnya 60% misalnya Toyota atau Google atau Aqua gitu. Nah, itu berarti tinggi market share-nya. Nah, kalau misalnya Clio atau Daihatsu atau Yahoo itu udah low market share-nya, bahkan udah nggak ada. Nah, itu ya, jadi market share kemudian kita growth.
Nah, jadi kalau dia tinggi, misalnya contohnya Google produk salah satunya YouTube ya. Itu kalau boleh saya ngomong, dia leading market nggak untuk market share-nya? Atau udah kalah sama TikTok? Atau kalah sama apa tuh? TikTok, Instagram enggak ya? Instagram kan Reels itu ya. Jadi untuk di short video sekarang YouTube kalau nggak salah naik ya, udah naik ngalahin TikTok lagi kalau nggak salah. Udah mau ngalahin atau udah ngalahin ya, saya nggak tahu. Nah, jadi secara keseluruhan untuk video itu YouTube menang lah ya, nomor satu untuk produknya Google. Nah, kemudian berarti kan market leadernya kemudian orang servisnya juga lagi tinggi kan. Maaf, tadi ada teleponnya. Jadi oke, jadi growth sama market share yang tinggi, maka dia akan jadi star ya, rapid growth sama expansionnya tinggi. Jadi kayak YouTube itu dia produk Google yang star ya. Kemudian kalau contoh produk Google yang lain, kita bisa lihat ya, misalnya Google ini apa? Google Search ya, tanya Mbah Google itu market share-nya tinggi, tapi dia growth-nya udah rendah ya, udah nggak ada saingan lagi lah ya, kayak Yahoo kayak udah kalah. Atau kita mau bikin sendiri, kayaknya agak susah. Indonesia kan, apa-apa nanya Google gitu. Kita bikin sendiri kayaknya belum ada. Bing juga kalah ya. Nah itu dari produknya Google itu Google Search dia di sini ya cash cow. Kenapa cash cow? Karena dia uangnya itu banyak yang masuk, kemudian ability to fund istilahnya market share-nya tinggi, terus pemain barunya kayaknya agak susah ya untuk masuk. Apalagi sih kayak Apple Search itu nggak terlalu ini juga. Yahoo udah mati. Bing kayaknya nggak terlalu. Jadi ini istilahnya jadi sapi perahnya inilah, sapi perahnya Google. Jadi uangnya masuk terus, jadi kayak tinggal manen istilahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, contoh yang market share-nya tinggi, tapi market share-nya rendah untuk produk Google ya. Itu contohnya Drive, Google Drive. Google Drive itu kalau untuk cloud, untuk mungkin kalau untuk pribadi mungkin kita masih inilah ya, masih menang lah ya. Tapi untuk corporate, jadi cloud-nya itu misalnya kayak AWS gitu-gitu. Kayaknya Amazon itu lebih menang di produk ini lah ya. Jadi Google untuk produk Google Drive itu ada di QuestionsMark ini ya. Jadi new venture itu masih banyak pemainnya, kemudian growth-nya service ini masih tinggi, produk life cycle-nya. Kemudian untuk Google market share-nya rendah. Nah, itu di QuestionsMark.
Intinya apa? Kalau dia mau menang jadikan produk ini star, maka dia harus build. Strateginya build ya untuk yang ini. Nah, build which is dia harus ya bisa saja produknya lebih apa ya? Lebih ya dia bisa ngelihat lah gimana Amazon bisa jadi leading market ya. Untuk Google Drive terus Google Cloud platform itu kan masih kalah kalau saya dari Amazon mereka. Jadi mereka harus berbenah lah. Jadi strateginya build ya untuk yang di sini. Nah kemudian Docs ini masih ingat nggak kalian? Atau mungkin kalian nggak tahu ya? Ada Google Plus. Ada yang tahu nggak sih Google Plus? Kurang tahu, Pak. Emang ini ya udah usang ya. Itu zaman tahun berapa ya? Mungkin 2010-an kali ya. Itu market produk life cycle-nya udah usang, itu kan kayak Facebook gitu-gitu ya. Kayak ya pokoknya nge-add gitulah. Jadi kayak add a friend gitu-gitulah. Kayak sosial media mungkin awalnya tuh. Tapi itu produknya jadi udah nggak dilirik lah. Kayak Facebook gitu-gitu udah mungkin ke Instagram gitu-gitu kan ya orang. Jadi Google Plus itu udah nggak diperhitungkan. Dan kalian mungkin yang generasi Z atau setelah Z itu udah nggak kenal lagi ya Google Plus itu. Jadi untuk Google Plus itu istilahnya dibilang underdog lah ya atau dogs ini. Jadi growth-nya udah rendah, kemudian market share-nya udah kecil dia. Nah ini mungkin kalau di produk Google Plus mungkin dia kalau menurut saya Instagram kali ya yang sekarang lebih bagus-bagusnya gitu. Jadi tetap Meta ya mungkin yang menang di sini. Nah kalau misalnya jadi di 4 ini stars itu strateginya apa kalau star? Kalau Anda udah jadi bintang di bisnis yang benar, kemudian leading di market, itu apa strateginya? Berarti kan hold ya. Anda stay di situ kan. Nah, hold itu sesuatu yang nggak gampang. Ingat Nokia ya. Nokia sekarang jadi dogs Nokia itu. Karena dulu banget star ya. Tapi dia nggak bisa maintain, nggak bisa hold, nggak bisa mempertahankan, jadi bisa jadi di sini tuh dogs ya. Jadi kalau misalnya yang sekarang stars YouTube di challenge sama TikTok untuk short video itu masih kalah, tapi dia ngeluarin short video akhirnya agak naik lagi dia. Kemudian Reels, Instagram juga ngeluarin Reels ya. Jadi pada compete di segmen yang short video itu. Jadi kalau long video mungkin YouTube masih menang ya secara keseluruhan gitu. Tapi untuk short video, Reels, kemudian TikTok, kalau menurut saya sih TikTok masih menang lah ya untuk short video. Gitu. Jadi ada strateginya, ada hold, kemudian yang question mark ini build, kemudian di Cashco itu harvest karena udah pemainnya produknya udah mulai usang tapi dia market leader, jadi sudah nggak butuh promosi banyak-banyak, tinggal manen aja dia, harvest strateginya. Nah kemudian kalau Docs ini itu apa namanya, divest atau dijual ya, divestifikasi. Kalian ingat gak sih yang apa ya, sosial media yang dibeli sama grup Bakri itu apa, lupa saya namanya. Mungkin zaman di atas kalian sih, saya lupa itu. Itu karena dia nggak pemain
market leader, kemudian dia udah docs lah. Apa ya, saya lupa nama itunya. Nah, itu dia jual tuh, dibeli sama Bakri. Sekarang mati itu itunya. Sosial medianya. Saya lupa apa namanya. Ada yang ingat nggak? Coba googling. Wah, ini kayaknya umur kita emang agak jauh kali. Bentar ya, saya cari ya. Dulu itu ngetren banget loh. Nah, ini yang dibeli sama Elon, Twitter ya. Twitter kenapa jual? Karena dia bukan, nggak tahu ya, kalau saya sih lebih Instagram ya, lebih menang ya. Twitter dia kenapa jual? Dia ngerasa itu yang punya Twitter itu udah dox, makanya dia jual. Dijual, beli sama Elon Musk, orang-orang di pecatinnya yang nggak mau WFO. Nah, nanti coba, saya penasaran sih itu yang apa namanya yang dibeli sama. Yang dibelinya pet, Pak, dari saya searching di Google. Apa Namanya namanya? pet, Pak. PATH. P, iya pet, Ya. benar-benar. Iya itu. Iya benar, pet. 2010 didirikan, kemudian terakhir saya nggak tahu tuh dijual sama siapa lagi. Itu dibeli sama grupnya Bakri itu. Itu dia merasa itu produknya udah dox gitu. Nah, sekarang nggak tahu siapa yang megang itu. Tapi udah nggak ini ya, nggak ada ya, orang nggak kenal ya udah itu. Jadi Elon Musk kalau dia nggak bisa manage juga, Twitter akan jadi ini mati juga setelah dibeli orang itu. Nah, jadi ingat ya, strateginya kalau start itu hold. Saya belum masukin ya ke sini. Kemudian di question mark itu berarti ada question mark mean ini industrinya besar nih, chance-nya besar, lagi booming. Tapi kok kita nggak leading market ya? Oh, berarti ada something wrong gitu. Kita harus build itu. Jadi kalau kita nggak leading di industri yang bagus, atau kita nggak banyak ngambil keuntungan dari sini, nah kita harus build up ya, maksudnya berbenah lah gitu. Kemudian docs ini tadi udah dua-duanya parah lah di industri yang udah decline. Kalian tahu kan ya produk life cycle ya, dari awal sampai awal mungkin early adopter, terus puncak, terus decline ya, atau laggard ya. Nah, itu produk atau service life cycle ya. Nah, kalau dia growth-nya masih tinggi, masih naik, nah itu growth rate-nya tinggi. Nah, kalau market share itu misalnya 100% pie, market share itu pie chart ya biasanya. Nah, kalau misalnya Aqua itu kan dia leading ya di air minum dalam kemasan. Industrinya itu perusahaan air minum dalam kemasan. Ada penantangnya yang sekarang Le Mineral. Nah, itu dia mungkin mau nyalip lah ya. Jadi kalau ada Honda, ada Yamaha, ada Aqua, ada Le Mineral, tapi tetap Honda masih di depan, Aqua sepertinya masih di depan. Tapi kalau dia nggak dia masih start, tapi kalau dia nggak hold, nggak keep quality, kemudian jalur distribusinya, dia akan jadi ini dox juga tuh itu ya. Atau mungkin jadi question mark gitu. Karena kayaknya tetap ada growth-nya ya, air minum masih lah, nggak itu. Nah, ini lebih lanjut ya. Jadi produknya kalau start itu
masih punya high growth, kemudian high market share. Ini sepertinya tadi saya sudah jelaskan. Nah, keterangannya Anda bisa baca ya tadi. Apa ya? Saya berpikir ini mau saya masukkan ke ini ya, ke midterm ya. Jadi kalian satu soal di sini ya. Gampang sih ini, Anda bisa cari nanti di Google banyak tuh. Jadi saya mau questions yang pertama mungkin saya kasih ini nanti. Pertanyaan yang pertama ya. Tadi saya udah jelasin Google ya, Google. Anda cari produk-produknya terus masukkan ke situ. Nanti saya akan diskusi Pak sama Pak Nanang ya. Jadi yang dengerin tadi harusnya udah bisa dan bisa jawab lah ya itu kisi-kisinya ya. Oke. Baik, ini tadi udah kita jelasin ya, bisa dibaca lebih detail. Nah, kemudian strategi di tingkat bisnis ada five force factors by Michael Porter ya, ini pakar marketing ya. Kemudian ada alternatif strategi, positioning strategi, ada adaptif. Nah, ini ada cost leadership, diferensiasi, bisnis fokus, itu generic ini ya. Strategi apa? Generic strategic management. Kemudian ada defender, prospektor, ada analyzer, ada reaktor. Nah, ini tadi ya lebih lanjut five force model Porter. Nah, kekurangannya ini itu kalau perusahaan kecil kayak kami itu datanya nggak ada. Datanya nggak ada. Kalau kita misalnya online shop, Anda mulai sekarang lihat-lihat online shop ya. Itu ada nggak sih yang melakukan rating market share yang paling banyak siapa gitu? Mungkin untuk yang marketplace ada ya, tapi untuk yang e-commerce kan nggak ada. Tapi marketplace ada lah, kita mungkin bisa bilang Tokopedia atau Bukalapak atau Blibli atau Shopee, dia mana yang lebih itu kita masih bisa. Tapi kalau e-commerce gitu nggak bisa itu. Nah, kita kalau perusahaan kecil apalagi itu misalnya konsultan itu kalau kita pakai BCG Matrix itu datanya agak kesusahan, itu keterbatasannya. Itu kemudian keterbatasan kedua market growth itu atau market share tinggi belum tentu keuntungannya tinggi. Nah, itu. Jadi nggak menceritakan langsung tentang margin atau profit lah ya. Itu kekurangan BCG Metric. Nah, ini ada alternatif yang agak mending lah ya. Itu mungkin perusahaan-perusahaan yang nggak ada asosiasinya kayak otomotif asosiasi atau asuransi itu bisa kita aplikasikan. Nah, ini ada five force which is 5 inilah ya. 5 kekuatan atau 5 faktor yang membuat bisnis model kita itu bisa sustain atau enggak gitu. Nah, itu biasa orang pakai untuk kompetitor analisis lah ya ini. Itu ada 5 faktor. Pertama, threat of new entrants, which is ini ancaman untuk perusahaan baru masuk tadi. Kalau misalnya Google Search itu kan tadi entrance-nya agak susah ya. Kayak barrier to entry-nya tinggi. Terus economic of scale-nya tinggi.
Kita nggak bisa bikin Google search sendiri terus kita bikin kita buat keluarga kita gitu nggak bisa, atau kita buat sekabupaten gitu nggak bisa. Jadi harus banyak informasi di situ ya. Kemudian brand loyalty-nya tinggi. Nah itu tinggi atau rendah lah ya ancamannya untuk. Kemudian yang variabel yang selanjutnya capital requirement, modalnya tinggi apa enggak, cumulative experience. Jadi dia perlu eh, pengalaman enggak untuk ini gitu. Misalnya kayak konsultan kayak kami, atau di perusahaan-perusahaan BUMN biasanya minta minimal pengalaman 7 tahun gitu. Atau Anda misalnya untuk masuk posisi security engineer minimal pengalaman 2 tahun. Nah, itu kan masuknya agak ada batasan lah ya. Oke. Nah, kemudian ada government policies. Jadi ada peraturan pemerintah itu yang izinnya biasanya jelimet atau enggak gitu. Itu faktor-faktor yang di istilahnya dipertimbangkan untuk masuk itu. Nah, kalau misalnya itu semuanya rendah, itu berarti lebih gampang perusahaan baru masuk. Nah, kemudian faktor yang kedua, kalau misalnya low berarti tadi banyak yang bisa masuk ya. Kalau barriers-nya tinggi, ya itu agak susah itu. Nah, kemudian faktor kemudian dari buyer ya. Buyer itu punya bargaining atau enggak. Nah, kemudian ini faktor-faktor ya, number of customer, kemudian size of each order, kemudian difference between competitor, price sensitivity, buyer ability to substitute, kemudian buyer information availability, switching cost. Jadi misalnya switching cost tuh kalau misalnya dia mau ganti provider gampang atau enggak. Misalnya nih contoh yang bargaining power-nya rendah itu apa? Saya kasih satu contoh. Kita sering banget komplain masalah Lion Air ya. Tapi apa bisa kita pindah gitu? Switching cost-nya kan nggak gampang gitu. Jadi buyer ability to substitute juga nggak bisa. Bahkan CEO-nya itu bilang, yes, our airline is big trouble, terrible. Gitu. Tapi apakah kalian punya pilihan? Itu CEO-nya ngomong gitu, gila kan? Ini kemarin apalagi kan Lion itu menempati apa istilahnya paling buruk lah ya, airline yang paling buruk. Nah, tapi masalahnya pilihannya kan makin sedikit. Masih mungkin kalian nggak tahu ya, ada Merpati, ada Pelita, itu pada bankrupt ya. Bahkan Garuda aja udah kembang kempis kan sekarang. Nah, pilihannya cuma dua itu kan berarti kan di Indonesia ya. Ada istilahnya cuma dua kan, berarti kayak apa namanya, Batik atau Garuda, Lion Air atau uh, apa itu uh, apa itu yang punya Garuda apa sih, lupa saya lupa. Pesawat yang biasa dari Halim apa, kok jadi lupa saya, ya itulah pokoknya. Jadi pilihannya semakin sedikit ya.
Nah, kemudian jadi bargaining power-nya rendah. Nah, kalau dulu air juga ya. Air itu dulu kan banyak cuman Aqua gitu. Nah, dulu bargaining power kita rendah. Aqua itu walaupun orang sudah bilang dulu ada ya ada kandungannya apa gitu. Dulu nggak ada eh, substitusinya gitu. Jarang lah. Nah, sekarang udah banyak, ada Cleo, ada Le Mineral, ada ya banyak pilihannya. Bahkan eh, orang-orang ada isi ulang gitu. Dulu kan nggak terlalu banyak ya. Jadi bargaining power-nya itu tergantung availability-nya itu ya. Ketersediaan ganti, kemudian harganya, terus kalau kita mau ganti gampang atau enggak gitu. Nah, faktor yang selanjutnya itu produk pengganti ya. Misalnya apa PLTU tadi, listrik, atau paling gampang PLN lah ya. Listrik kita kan nggak bisa kita ganti sembarangan kan. Kalau switching cost-nya tinggi. Jadi again switching cost-nya tinggi. Kalau Anda mau ganti PLTS tenaga surya bisa sih kita sendiri bikin gitu di atas kan gampang tuh. Nah, tapi kan biayanya tinggi. Jadi produk memang ada tapi biayanya tinggi. Terus kita untuk kemungkinan untuk beli itu kan keuangannya juga mahal itu untuk beli aja sekitar 50 jutaan lah ya untuk bisa dapat daya 900 atau 1300. Sementara kita pasang PLN harusnya gratis, paling bayar 5 juta gitu. Itu juga murah, masih murah lah ya. Hitungannya walaupun dinaikkan beberapa kali dibandingkan kita bangun PLTU sendiri atau PLTS atau PLTA gitu kan nggak bisa kita. Kemudian ada bargaining power dari supplier ya. Tadi misalnya apa ya, kita punya bisnis kita butuh misalnya Tesla dulu itu bergantung sekali sama apa itu bauksit dari Afrika gitu. Nah sekarang nikel dan untuk bikin baterainya itu source-nya pernah single source ya. Nah itu agak susah dia. Jadi untuk bargainingnya karena suppliernya sedikit. Nah sekarang udah ada Indonesia untuk nikel gitu. Jadi kita mulai approach Elon untuk ini kan makanya kita sering banget lihat ya grupnya Bakri itu deketin Elon, terus pemerintah deketin Elon gitu sampai didatengin gitu presiden ke apa ke Tesla dan ke SpaceX gitu ya untuk ya lobby lah istilahnya karena nikel kita itu termasuk 3 besar lah di dunia bahkan mungkin cadangannya itu cukup tinggi lah gitu. Nah yang terakhir itu adalah rivalry among existing competitor jadi kompetitornya banyak atau enggak diversifikasi kompetitor industri kemudian industri growth tadi ya brand loyalty barrier to exit switching cost itu 5 force yang kita harus lihat lah ya untuk apa namanya kompetitor analisis. Nah, kemudian strategi di tingkat fungsional ini paling rendah ya. Ini individual manager yang menentukan. Misalnya di HR berarti HR manajernya, di marketing strategi, marketing manajernya yang menentukan atau di
sales, manager sales yang menentukan, atau R&D, atau di IT biasanya project manager itu strateginya. Nah, misalnya nih contohnya di IT, gimana kita mengerjakan proyek 1 tahun tapi dipercepat jadi 2 bulan. Nah itu pertanyaan project manager ya. Nah, misalnya gitu. Atau gimana kita mengerjakan proyek tepat waktu tapi apa namanya cost-nya lebih rendah gitu. Jadi kalau di project management ada namanya BMW lah ya. Budget, kemudian waktu. Nah, ini ada 2 faktor yang menentukan strategi di tingkat fungsional, kesamaan pasar atau kesamaan sumber. Mungkin itu sampai di sini sebelum saya lanjut untuk memberikan sedikit kisi-kisi kali ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada. Mengenai BCG matrix tadi udah pada jelas. Itu akan saya masukkan di Meet ya. Iya, Pak. Nggak ada ya? Ada deh kayaknya chat. Cukup jelas, oke. Siap. Mungkin saya jelasin sedikit ya. Baik, saya jelasin sedikit. Jadi akan ada 3 soal ya. Ada 3 soal. Yang pertama Nokia ya. Ini saya nggak kasih tahu soalnya ya, cuman kisi-kisi aja ya. Kemudian ada BCG Matic tadi. Kemudian ketiga ada case agak panjang. Jadi itu pertanyaannya 3 itu. Yang BCG Matrix mungkin tadi ya, tentang tadi ya, strategi apa yang akan diperlukan, dan dia Anda perlu menjelaskan, kemudian jelaskan, kemudian berikan contoh, terus masing-masing tadi ya, misalnya cash cost-nya apa, kemudian docs-nya apa, stars-nya apa, dan strateginya apa, build, harvest, atau hold, atau defense ya tadi. Baik, cukup mungkin kalau nggak ada pertanyaan. Terima kasih ya teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama.